Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 yaitu tentang manusia dan lingkungan, pembelajaran ke-1. Sebelum kegiatan pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dengan mudah dan semoga kegiatan pembelajaran ini diberikan kelancaran. Baik anak-anak, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, dengan mengamati gambar, kamu dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. Tujuan yang kedua, dengan kegiatan membaca, kamu dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Tujuan yang ketiga, dengan menulis kamu dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Itu beberapa tujuan yang harus kalian capai. Di kegiatan pembelajaran pertama ini kita diajak untuk mengamati. Nah, seperti kalian lihat ya, di situ ada 2 orang yang sedang berkendara. Yang pertama, anak kecil sedang mengendarai sepeda. Yang kedua, itu bapak-bapak sedang mengendarai sepeda motor. 1. Peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di atas? Nah, tadi kita sudah sebutkan ya. Di sini ada 2 orang yang sedang berkendara. 1 mengendarai sepeda dan satunya lagi mengendarai sepeda motor. Yang kedua, menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Ya, tentu saja aktivitas yang menyehatkan itu adalah bersepeda. Ya, kenapa? Karena dengan kita bersepeda, tentu saja anggota tubuh kita bergerak, terutama organ gerak kita yaitu tangan dan kaki ya. Nah, sementara kalau kita kendarai sepeda motor hanya tangan saja kan pergerakannya. Kemudian dari segi keramahan lingkungan, tentu saja sepeda itu adalah kendaraan yang sangat ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi. Nah, sedangkan sepeda motor kurang ramah lingkungan ya. Karena apa? Karena sepeda motor ini menimbulkan polusi udara, apalagi kalau motornya yang mengeluarkan asap ya, yang menggunakan bahan bakar 2 tak tuh ya. Nah, itu sebetulnya kurang bagus untuk keramahan lingkungan. Terus yang ketiga, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari dan lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Ya, tentu saja. Aktivitas manusia baik itu bersepeda, berjalan, berlari atau aktivitas lain pun tentu saja tidak akan pernah lepas dari yang namanya fungsi organ gerak. Nah, jangankan misalnya kita bersepeda atau berjalan, kita menulis pun di rumah ya, menulis, makan, minum pun semuanya itu membutuhkan organ gerak. Apa? Ini dia nih, tangan ya. Begitupun juga dengan kaki ya. Sama. Nah, di sini ada cerita. Bapak akan membacakannya, kalian simak dengan baik ya. Benny saat hari libur.
Salah satu kegiatan yang disukai Benny saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Setelah mengayuh sepedanya beberapa saat, tibalah Benny di sebuah kebun sayur. Benny senang sekali. Ladang sayur luas terbentang laksana permadani hijau. Tanah yang semula dicangkul, dipupuk, dan dibuat bedeng, kini telah tertutup sayur mayur yang siap dipanen. Yang terlihat hanyalah warna hijau. Benny pun bergegas turun dari sepedanya dan menghampiri Pak Anto. Pak Anto adalah pemilik ladang sayuran. Pak Anto dibantu beberapa orang dalam mengerjakan ladangnya. Selamat pagi Pak Anto. Sedang sibuk ya Pak? Sapa Benny ramah. Selamat pagi Benny. Iya Benny, Bapak sedang memanen sawi dan selada, jawab Pak Anto. Bolehkah saya membantu Pak? Minta Benny. Oh, tentu saja boleh. Kebetulan sekali ada satu karyawan Bapak yang sedang sakit. Jadi Bapak masih kekurangan orang untuk memanen semua sayur ini, jawab Pak Anto. Nah, itu sekilas cerita ya tentang kegiatan Benny di waktu libur. Tentu kalian juga pasti ada yang memiliki hobi yang sama seperti Benny, di mana menjelang hari libur kalian bermain dengan cara bersepeda. Selanjutnya, nah di sini kita diajak untuk membaca ya. Nah, silahkan kalian buka buku tema 1 halaman 58 sampai 59. Di sana ada cerita tentang bersepeda. Di sini Bapak akan membacakan untuk kalian. Kalian simak terlebih dahulu. Setelah Bapak selesai, silahkan kalian baca sendiri-sendiri di rumah. Bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya, bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Jika bersepeda secara rutin,
kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lain seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari, untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Nah, itu kurang lebih cerita yang ada di halaman 58 sampai 59. Sekarang giliran kalian. Coba di rumah kalian baca juga ya, seperti tadi Bapak membacakan. Dalam membaca tentunya kan ada yang namanya tanda baca ya, seperti yang telah Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi kalian baca teks tadi dengan penggunaan tanda baca yang benar, seperti titik, koma, kemudian misalnya ada tanda tanya. Kalau bertanya nadanya bagaimana, kalau tanda seru menyeru berarti bagaimana nadanya ya. Tentu itu pasti berbeda-beda. Kemudian fungsi dari titik koma ini sebetulnya sangat bermanfaat sekali ya untuk kita pembaca. Kalau koma itu artinya kita berhenti sejenak ya. Nah, kalau titik itu berhenti. Maksud dari titik ini sebetulnya hampir tidak jauh beda ya dengan koma ya. Tapi di titik ini kita bisa menghela nafas dulu ya, sehingga ketika membaca itu tidak capek. Di sini juga kita diajak untuk berlatih. Di dalam buku juga di situ disebutkan ya tugasnya. Baca dan pahami teks tentang bersepeda, kemudian ceritakan kembali isi teks tersebut kepada teman sebelahmu.
sesuai dengan bahasa dan pemahamanmu sendiri tanpa melihat buku. Nah, ternyata selain kita diajak untuk membaca, diajak untuk memahami, kita juga diajak untuk menceritakan kembali dengan menggunakan bahasa sendiri. Membaca ini sebetulnya tidak jauh berbeda ketika kita menonton sinetron atau film ya. Contohnya di situ Tika ya. Tika contohnya menonton sinetron ketika malam hari. Nah, ketika besoknya bertemu dengan Dania misalnya, Tika bercerita, kan tidak mungkin cerita Tika itu sama dengan adegan di sinetronnya, benar tidak? Ya, tentunya Tika ini akan bercerita dengan gaya Tika sendiri, dengan bahasa Tika sendiri ya. Nah, di sini juga sama ya. Kalian sudah membaca cerita, menceritakan kembali kepada teman. Bukan berarti harus sama ya. Tetapi berdasarkan pemahaman kalian ya terhadap cerita yang kalian baca, kemudian kalian ceritakan dengan bahasa kalian sendiri. Bayangkan ketika si Tika ini menceritakan sinetronnya ke Dania sama seperti di TV. Sinetronnya 3 jam, apakah Tika mau bercerita selama 3 jam? Ya tentunya tidak kan. Tapi mungkin Tika hanya akan menceritakan hal-hal yang serunya saja atau hal-hal yang pentingnya saja. Nah, membaca juga sama seperti itu ya. Nah, lakukan secara bergantian dengan temanmu. Pada saat temanmu bercerita, tuliskan ide pokok cerita temanmu tersebut ke dalam tabel halaman 60. Nah, jadi di sini kan dijelaskan bergantian dengan teman. Karena kita belajar dengan daring, tidak semua belajar dengan teman. Boleh kalian meminta bantuan ketika bercerita ini kepada kakak misalnya, kepada adik atau kepada orang tua ya. Nah, pada saat temanmu bercerita, tuliskan ide pokok cerita temanmu tersebut ke dalam tabel. Ide pokok ini ada yang di awal paragraf, ada yang di akhir, ada juga yang di tengah ya. Nah, cuma kebetulan untuk contoh di sini Bapak membuat satu contoh ada di awal paragraf ya. Contoh ide pokok di paragraf 1 adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Ya, jadi ide pokok ini kalian tentukan satu kalimat saja yang kalian anggap paling penting dalam paragraf tersebut. Bahasanya tidak perlu sama dengan di buku ya, atau tidak perlu sama dengan cerita yang Bapak bacakan tadi. Kalian boleh merubahnya dengan bahasa kalian sendiri, tentunya dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian setelah kita menentukan ide pokok dari cerita tersebut ya, kalian juga di sini diajak untuk mengembangkan ide pokok ke dalam sebuah paragraf. Untuk ide pokoknya sudah ditentukan ya di dalam buku, kalian boleh buka. Kebetulan di buku itu banyak, cuma di sini Bapak ambil 3 saja. Nah, kalian nanti tentukan ya. Nah, di sini ada 3 ide pokok. Yang pertama, bersepeda adalah kesukaanku. Yang kedua, aku bersepeda dengan teman-teman. Yang ketiga, banyak sekali manfaat dari bersepeda. Nanti kalian di sini dari ide pokok ini kalian buat menjadi satu paragraf. Nah, di sini Bapak juga sudah memberikan contoh ya. Nah, untuk ide pokok yang pertama, bersepeda adalah kesukaanku. Aku bersepeda hampir setiap hari ke sekolah, bermain, dan membantu ibu membelikan sesuatu ke warung, selalu memakai sepeda. Hampir setiap aktivitas yang aku lakukan sambil bersepeda. Itu ya. Nah, bagaimana untuk ide pokok yang kedua? Hari libur tiba, kesukaanku terhadap sepeda semakin bertambah. Hal ini karena aku dapat bersepeda sambil bermain.
Aku dan teman-teman sangat senang bersepeda ke kebun paman. Di sana kami dapat menghirup udara yang sangat segar. Tuh ya, ide pokok yang kedua. Nah, ini dari ide pokok yang ketiga. Contohnya seperti ini. Banyak sekali manfaat dari bersepeda. Bersepeda adalah bermain dan olahraga. Dengan bersepeda, organ gerak tubuh manusia menjadi terlatih. Oleh karena itu, selain kita mendapatkan kesenangan, kita juga akan mendapatkan kesehatan. Itu contoh dari mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Kalian coba dengan cerita dan imajinasi kalian sendiri ya. Materi pada pertemuan kali ini Bapak rasa cukup ya sampai yang tadi. Bapak ingatkan kembali tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama tadi ya di kegiatan mengamati, di situ ada 3 pertanyaan. Tadi kita sudah menjawab ya berdasarkan pengamatan. Nah, sekarang kalian coba buat kembali, jawab kembali dengan pengamatan kalian sendiri dari 3 pertanyaan ini. Tugas yang kedua yaitu di tabel halaman 60 tadi ya. Kalian harus menentukan ide pokok dari cerita tentang bersepeda yang terdiri dari 7 paragraf. Nah, tadi Bapak sudah memberikan contoh untuk paragraf ke-1. Nah, kemudian tugas yang ketiga adalah mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Nah, di situ Bapak sudah menuliskan 3 ide pokok. Bapak juga sudah membuat contoh. Sekarang berarti kalian kembangkan sendiri ya, sesuai dengan imajinasi kalian dari 3 ide pokok ini. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini Bapak rasa sudah cukup. Sebelum Bapak tutup, Bapak mengingatkan kepada kalian untuk senantiasa menjaga kesehatan, menerapkan 5M terutama ketika kita sedang bepergian atau berada di lingkungan yang banyak orang. Baiklah, kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.